Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Basuki MAG dan teman-temanku sekalian yang berbahagia. Perkenankan saya Azizah Rahmawati dari kelompok 2 ingin presentasikan bab kedua dari buku Al-Manhaj wa Anasiruhu dengan judul Ta'rifun bil Manhaj, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut buku ini, yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan kamus dan ensiklopedi. Di sini mengambil dua kamus. Yang pertama yaitu kamus Webster, Merriam-Webster, Compendious Dictionary of the English Language tahun 1806. Kemudian ada kamus Peterjude, Dictionary of Education tahun 1973, dan juga ensiklopedia pendidikan dari Edward Will Smith, Educators Encyclopedia tahun 1961. Yang pertama, kurikulum berdasarkan kamus Webster. Dari cetakan ke cetakan mengalami beberapa tambahan untuk definisi kurikulum sendiri. Yang pertama yaitu pada edisi tahun 1856, di mana kurikulum merupakan buku ajar atau materi pelajaran terutama di perguruan tinggi. Kemudian cetakan edisi tahun 1928 itu mengalami penambahan. Kurikulum merupakan buku ajar atau materi pelajaran yang ditentukan dan juga dibatasi. Kemudian tahun 1955, kurikulum merupakan buku ajar atau materi yang mendukung seseorang untuk mencapai gelar tertentu. Pada edisi ini juga terdapat tambahan pengertian, definisi, yaitu kurikulum merupakan kumpulan buku ajar atau materi yang disusun oleh sebuah lembaga pendidikan. Kemudian, berdasarkan kamus Peterjude tahun 1973, di dalam kamus ini mendefinisikan kurikulum menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu kurikulum merupakan kumpulan dari bahan ajar atau materi yang merupakan syarat kelulusan seseorang untuk memperoleh gelar akademik tertentu. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan rencana umum dan lengkap untuk materi yang harus dipelajari oleh seseorang murid dari sebuah sekolah untuk mendapatkan ijazah untuk mengantarkan pada sebuah profesi atau pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga yaitu kumpulan materi dan pengalaman yang didapatkan oleh seorang murid dengan bimbingan sekolah atau perguruan tinggi. Selain dari dua kamus tersebut, pengertian kurikulum juga berasal dari ensiklopedia pendidikan oleh Edward W. Smith tahun 1961, di mana kurikulum merupakan kumpulan pengalaman yang didapatkan oleh seorang murid dengan bimbingan sekolah. Di kamus dan juga ensiklopedia di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu mempunyai bermacam-macam pengertian. Di antara yang pertama yaitu materi pelajaran. Kemudian yang kedua, sekumpulan materi-materi yang disusun untuk mengantarkan murid mencapai gelar akademik atau ijazah. Dan yang ketiga, sekumpulan pengalaman yang diperoleh oleh seorang murid atas arahan dari sekolah. Dari definisi dari kamus dan juga ensiklopedia ini akhirnya berkembang oleh pemikiran dari para pakar pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan, untuk definisi atau pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum berdasarkan para tokoh atau pakar pendidikan. Yang pertama, kurikulum itu sebagai kumpulan materi pelajaran. Jadi selain dari kamus, kenapa dari kamus duluan? Karena seperti yang kita ketahui, untuk mengetahui definisi atau pengertian sesuatu, biasanya kita merujuk pertama kali dari bahasa. Dari segi bahasa, terminologi bahasa, kamus, sehingga kita merujuk kepada kamus, dan jika kurang, kita merujuknya juga ke ensiklopedia. Sehingga dari pengertian dari kamus itu sehingga berkembang oleh para pakar pendidikan. Yang pertama, menyebutkan kurikulum sebagai kumpulan materi pelajaran, di mana mayoritas pakar pendidikan pada awal abad ke-20 melihat kurikulum sebagai kumpulan materi pelajaran, di mana subjek atau materi pelajaran inilah lantas dipakai sekolah-sekolah dengan bantuan buku sebagai alat untuk mempermudah mengajar dan memudahkan belajar murid serta untuk menyederhanakan beberapa materi.
Nah, dari materi-materi yang pelajaran yang harus terdapat dari kurikulum tersebut, itu menurut Yunani kuno, itu materi-materi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sulusiyat atau trivium dan juga rubaiyat atau quadrivium. Sulusiyat itu yang inti, materi-materi yang ada dalam sulasiyat itu ada grammar, tata bahasa, kemudian balaghah, retorika, dan juga mantik atau dialektika. Kemudian yang quadrivium atau rubaiyat itu ada beberapa materi juga. Yang pertama yaitu ilmu hitung, geometri, falak, dan juga musik. Dari pengertian kurikulum sebagai kumpulan materi pelajaran ini, akhirnya timbul beberapa perbedaan pendapat. Salah satunya yaitu yang meyakini adanya filsafat perennial dan juga filsafat esensial. Dilihat dari fokus kurikulum pendidikan, filsafat perennial dan filsafat esensial sama-sama mengedepankan pengembangan kemampuan otak murid. Hanya pada pengembangan otak murid. Kemudian yang kedua, keilmuan yang bersifat praktis seperti seni, musik, keterampilan, dan lain-lain. Untuk filsafat perennial, ilmu-ilmu tersebut harus mempunyai tempat kurikulum yang sejajar dengan ilmu-ilmu utama yang lain, seperti tadi grammar, tata bahasa, kemudian balaghah, retorika, dan juga mantik atau dialektika. Namun, filsafat esensial berpendapat ilmu tersebut pada kurikulum ada pada derajat yang lebih rendah daripada keilmuan utama yang tadi. Kemudian untuk problem yang ketiga, perhatian terhadap kebutuhan murid. Untuk filsafat perennial, mereka mengabaikan, bahkan dianggap tidak perlu atau mengganggu. Kita nggak usah memikirkan kebutuhan murid seperti apa, yang penting kurikulum seperti ini, ya seperti ini. Tidak memperhatikan kebutuhan murid. Namun untuk filsafat esensial, mereka masih memperhatikan kebutuhan murid, namun hendaknya dibatasi. Jadi materi-materi tersebut dibatasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian untuk pengertian atau definisi kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum menurut para pakar, kurikulum merupakan bagian dari sesuatu yang berpusat pada bidang disiplin. Jadi, ketika banyak pakar yang berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan dari materi pelajaran, sehingga timbullah banyak kritikan terhadap kurikulum yang berpusat pada materi pelajaran. Sehingga bermula pada pertengahan tahun 50-an hingga tahun 60-an, para dosen di perguruan tinggi banyak menyeru kepada pentingnya meletakkan kurikulum di dalam sebuah aturan atau disiplin. Jadi ilmu pengetahuan adalah hasil proses penelitian yang sistematis yang terbatas pada bidang pengetahuan dan mengabaikan kebutuhan anak didik, sehingga mereka berpendapat melihat bahwa seorang murid merupakan miniatur dari seorang mahasiswa yang nantinya kelak akan menjadi ahli pada bidangnya. Kemudian pengertian kurikulum yang keempat yaitu kurikulum sebagai bagian dari isi materi. Di sini yang dimaksud dengan kurikulum sebagai bagian dari isi materi, kurikulum merupakan salah satu bagian yang ada dalam materi pelajaran. Seperti halnya di buku ini dicontohkan untuk kurikulum kelas 3 SMP, ada contoh kurikulum sejarah tentang Mesir modern. Tetapi di dalamnya memuat tema Mesir di bawah kekuasaan Turki, Mesir ketika penjajahan Perancis, dan lain sebagainya. Sehingga kurikulum di sini yang dimasukkan hanya sebagai bagian dari isi materi tersebut, sebagian kecil saja. Jadi konsep ini membatasi kurikulum pada informasi atau isi yang ada dalam buku pelajaran dan mengabaikan sisi lain, seperti misalkan tujuan pembelajaran, cara penyampaian materi, respon murid terhadap materi, evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian, definisi atau untuk pengertian kurikulum yang kelima, yaitu kurikulum sebagai pengalaman belajar yang terprogram. Di sini, pengertian bahwa kurikulum adalah pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh seorang anak atau murid atas arahan dari guru atau sekolah, disampaikan pendapat tersebut oleh Caswell dan Campbell. Jadi mereka menganggap kurikulum tidak melulu yang ada atau yang diajarkan di dalam kelas, tapi juga apa-apa yang mempengaruhi murid baik langsung maupun tidak langsung di luar kelas.
Jadi dapat disimpulkan di situ ada dua unsur yang harus ada ketika kurikulum sebagai pengalaman belajar yang terprogram, yaitu yang pertama ada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang dikerjakan, yang kedua ada materi pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan atau tugas tersebut. Jadi kedua hal tersebut akan menimbulkan sebuah pengalaman bagi murid sehingga diharapkan murid dapat ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itu Hollis Caswell 1939. Kemudian pengertian kurikulum selanjutnya yang keenam yaitu kurikulum sebagai rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Kurikulum sebagai dokumentasi tertulis yang merancang jenis-jenis pembelajaran yang harus diajarkan guru kepada muridnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu menurut Paul Hirsch. Kemudian untuk definisi kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum sebagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anak didik. Berangkat dari asumsi bahwa kurikulum yang telah tersusun dalam dokumen merupakan hal-hal yang berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan, maka kata Robert S. Zeiss melihat pentingnya membedakan antara kurikulum pasif dan kurikulum aktif. Di mana kurikulum pasif yaitu kurikulum yang berupa perencanaan atau dokumen saja, sedangkan kurikulum aktif yaitu kurikulum yang telah dilaksanakan di lapangan. Namun begitu, kata Robert S. Zeiss, keduanya itu tidak bisa juga dipisahkan. Dari definisi kurikulum, baik menurut kamus, kemudian menurut pemikiran para tokoh pendidikan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu memiliki arti yang bermacam-macam dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, para pendidik hendaknya diharapkan untuk mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang sedang dihadapi di lapangan dalam menyusun kurikulum untuk memberikan pengaruh terhadap pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.